Suatu hari, seseorang lelaki membeli seorang budak. Si budak pun mengajukan syarat. Apa syarat-syaratmu itu? Yang pertama, Anda tak menghalangi saya menunaikan sholat wajib kalau waktunya telah tiba. Kedua, Anda berhak memerintah saya di siang hari sekehendak hati, dan jangan memerintah di malam hari. Dan yang ketiga, hendaknya Anda menyediakan tempat khusus untuk saya yang tak boleh dimasuki oleh orang lain. Ya, kau akan mendapatkan semua syarat itu. Budak itu berkeliling dalam rumah dan menemukan sebuah kamar yang berantakan. Aku ambil kamar ini. Hah? Kamu memilih kamar yang rusak? Wahai Tuhan, tidakkah Anda tahu tempat yang rusak bersama Allah merupakan sebuah perkebunan? Maka budak itu selalu melayani tuannya di siang hari, sedangkan di malam hari dihabiskannya untuk beribadah. Suatu malam, tuannya mengelilingi rumah dan sampai pada kamar itu. Dilihatnya, kamar itu bercahaya. Ternyata, budak itu setengah sujud dan di atas kepalanya ada sebuah pelita yang tergantung di antara langit dan bumi. Wahai Tuhanku, aku telah mewajibkan kepada diriku sebuah hak bagi Tuanku dan melayaninya di siang hari. Andaikan tidak begitu, tidak akan sibuk malam dan siangku, kecuali dengan melayanimu. Maka berikan alasan bagiku, wahai Tuhanku. Si tuan melihat kejadian itu sampai subuh. Tatkala pelita itu melayang ke atas, lalu atap kamar itu tertutup. Si tuan pun menceritakan hal itu kepada istrinya. Pada malam berikutnya, ia mengajak istrinya untuk melihat kejadian yang sama. Keduanya menangis hingga menjelang subuh. Budak itu pun dipanggil oleh tuannya. Hah? Kamu merdeka demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu mendapat menghabiskan semua waktumu untuk beribadah kepada yang kamu minta satu alasan darinya. Wahai pemilik satu rahasia, sesungguhnya rahasia itu telah tampak, dan aku tidak menghendaki kehidupanku setelah dia tampak. Wahai Tuhanku, aku mohon kematian. Maka budak itu pun menundukkan kepala dan meninggal dunia. Pengenalan yang sebenarnya adalah jika seseorang memandang dunia dan akhirat sebagai sebuah kenisbian dan dia hanya memandang satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lelaki berteman dengan Isa bin Maryam. Aku bersamamu dan menemanimu. Lalu mereka berjalan hingga tiba di tepi sebuah sungai. Mereka pun duduk untuk sarapan. Mereka mempunyai 3 roti, tapi hanya 2 yang dimakan, sementara roti ketiga masih utuh. Nabi Isa menuju sungai untuk minum, tapi ketika kembali, beliau tak menemukan roti ketiga. Siapa yang mengambil roti? Tak tahu. Mereka lalu berjalan lagi. Tampak seekor kijang betina dan 2 ekor anaknya. Nabi Isa membawa 1 anak kijang dan menyembelihnya. Mereka memanggang dan memakannya bersama. Setelah selesai makan, Berdirilah dengan izin Allah. maka anak kijang itu bangkit, berdiri dan pergi. Aku bertanya kepadamu, demi Dia yang memperlihatkan ayat ini kepadamu, siapa yang mengambil roti? Tidak tahu. Akhirnya mereka sampai di sebuah hutan. Jadilah emas atas izin Allah. Nabi Isa membaginya menjadi 3 bagian. Sepertiga untukku, sepertiga untukmu, dan sepertiga untuk orang yang mengambil roti. Kula yang mengambil roti. Semua untukmu. Oh, 9. Beberapa saat kemudian, 2 orang laki datang mendekati. Hehehe. Kita bunuh dia dan ambil emasnya. Emas ini kita bagi bertiga ya. Oke. Oke. Aduh, lapar nih. Rasanya
Aku juga lapar. Bagaimana kalau salah satu dari kalian memberi makanan di kampung? Lalu, tapi di tengah jalan, Untuk apa aku berbagi emas dengan mereka? Hehehe, racun, cing, racun. Apa kita memberikan bagian kepada dia? Kita bagi saja emas ini berdua. Oke. beberapa lama kemudian, Mari kita makan, kawan. Setelah itu, baru emasnya kita. tapi rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Sepertinya makanan ini agak aneh. Ternyata tidak. Ya, sepertinya kenyang kita rasanya juga agak... Sebab mereka berdua pun mati karena racun dalam makanan tersebut. Bersabda Nabi Isa. Inilah dunia, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya.